Halo guys, saya Maulana dan kali ini saya mau beri video curhat ya. Dan di video kali ini saya akan membahas soal nostalgia gua di tahun 2016. Rasanya memang cukup mengingatkan bahwa ketika video viral yang menyebut 2026 is the new 2016 ya, itu memang membuat orang bernostalgia di tahun 10 tahun yang lalu dan sekaligus banyak orang nostalgia membuat Gen Z itu bernostalgia gitu ya untuk mengetahui kenapa 2026 itu bakal jadi 2016 yang baru dan kali ini saya akan memberikan video curhatan soal nostalgia ke tahun 2016. So bagaimana curhatannya? Mari kita tonton video ini. Tahun 2016, tahun ketika saya masih 15 tahun dan juga tahun yang membuat mengingatkan gua masa SMP gua yaitu SMP Kristen Terang Bangsa. SMP Kristen yang lokasinya di Semarang gitu ya di Madukoro. Sekaligus meskipun saya seorang muslim, seorang mahasiswa ini saya merasa menghormati semua agama gitu ya dan saya lebih bernostalgia tahun pelajaran 2015, 2016 sama 2016, 17 sekaligus tahun 16 lebih prime menurut saya. Mengikuti ekstrakurikuler selain Eropa pas kelas 9 di SMP, saya memilih fokus demi ujian nasional di bulan Mei 2016 yang membuat ujian itu lebih bilang lebih stres dan lebih serius daripada orang bilang yang masuk level yang tertinggi gitu. Dan saya merasa mengingatkan ya, saya pernah ikut youth, di satu saya menulis kitab di Holy Stadium, saya meskipun saya muslim, saya memang menghormati semua agama seorang, dan juga saya merasa pas di SMP pas tahun ajaran 2015-2016 saya hampir meninggal gitu ya. Saya merasa di saya merasa memanggil lab squad ini memang dibully gua dulu. Saya merasa memanggil apa namanya BK buat anak-anak ini setelah melakukan pembulian terhadap saya gitu ya. Ini memang menjadi tahun yang bernostalgia banget tuh. Gua memang toleran banget seorang gua yang bikin khotbah di mega church seperti Holy Stadium di Marinas memang energi nostalgia bagi saya gitu. Di luar sekolah gua, pas gua pulang sekolah di tahun 2016, saya lebih suka menonton dua drama di dua negara Eropa, yaitu drama Turki dan drama Finlandia. Memang mengingatkan ya, saya nonton drama Turki yang cuma romantisme macam apa namanya Cinta di Musim Ceri dan Elif di tahun 2016. Terus kalau bicara drama Finlandia, gua nonton di YouTube. Tapi cuma isi sinetron doang, macam Hidup Rahasia dan juga Hari Baru gitu. Tapi kalau ngomongin soal televisi Indonesia, memang ada yang gua nonton reality show, yaitu Katakan Putus. Yang isinya yang putusan pacar itu ya, mau putus hubungan sama pacar yang dianggap memang sukanya drama banget, katakan putus gitu. Memang bagus banget tuh reality show-nya yang di Indonesia sebelum adanya program Terhidup sama ributnya Indonesia itu memang harus apresiasi soal reality show yang isinya drama gitu dan juga pertelevisian ini memang memang mengingatkan gua menjadi nostalgia 2016 di televisi-televisi Indonesia sama industri konten YouTube yang bagus banget menurut gua gitu. Kalau ngomongin soal olahraga, memang tahu sih seperti Rio Haryanto yang merupakan pembalap Eva pertama satu-satunya asal Indonesia, tapi gagal meraih poin dan Guardian aja menyebut bahwa pembalap terburuk. Tapi saya harus akui gitu ya. Orang-orang yang namanya Rio itu memang asli Solo gitu. Memang meskipun terburuk ya nggak apa-apa, belajarlah gitu ya. Terus kalau ngomongin soal Olimpiade di Rio de Janeiro, Brazil, ada pembulu tangkis kita, yaitu Owi Butet, yang nama aslinya itu Tontowi Ahmad sama Liliana Natsir, yang mendapatkan medali emas. Kalau kartu kemerdekaan kita tuh yang ngalahin pasangan dari Malaysia, yaitu Chang Peng Son sama Goh Liu Yong gitu ya. Dan juga kalau ngomongin olahraga macam sepak bola, contohnya kalau misalkan di masa FF di 2016 itu nggak perlu itu tuh, misalkan minim naturalisasi yang nggak apa-apa. Terus ada pemain lokal yang nggak apa-apa, terus bisa masuk final ya nggak apa-apa gitu ya, dapat final-final aja nggak apa-apa gitu ya kalau timnas kita masuk final di AFF 2016 meskipun kalah sama Thailand gitu. Dan juga kita ingatkan soal Jamie Vardy gitu ya, yang bikin Leicester City juara dulu, yang sekarang degradasi ke League One gitu ya, memang kenangan gua itu yang buat melihat Jamie Vardy itu yang nyekor itu ya. Yang kita tahu bahwa Jamie Vardy tonton aja tuh di Netflix gitu ya.
Terus ada Piala Eropa yang diadakan di Prancis, ada timnas debutan macam Wales, Islandia, Irlandia Utara, sama Albania. Tapi pas final di Stade de France antara timnas Prancis lawan Portugal, tapi hasilnya Portugal juara. Memang gold eder. Ini memang menjadikan trofi internasional pertamanya bagi Cristiano Ronaldo. Memang apresiasi banget nih juara 16. Menjadi tahun bernostalgia buat seperti Rio Haryanto, terus ada Owi Butet, Gareth Bale, Ronaldo, Lionel Messi, Jamie Vardy, sekaligus ada timnas kita di AFF 2016 gitu. Kalau ngomongin soal budaya pop, film yang dirilis 2016 yang ada masterpiece tuh macam Moonlight itu ya, menang dapat Oscar 2016. Terus ada La La Land yang mendapatkan kategori aktor terbaik sama aktris terbaik macam Damien Chazelle sama Emma Stone gitu ya, alias Emily gitu ya. Selain di film 2016 ada juga lagu-lagu dirilis 2016 sama yaitu Bruno Mars dengan 24K Magic-nya gitu ya, yang masterpiece banget dapat Grammy di tahun 2018. Tapi kalau soal TV dan streaming TV gitu ya macam-macam Netflix di Prime Video, ada juga serial Netflix yang gue ingat yaitu Stranger Things di tahun 2016, terus ada HBO soal fantasi macam Game of Thrones. Terus kalau ngomong series yang viral banget di 2016, ada The Crown di Netflix yang tayang 2016, 4 November 2016. Terus selain ada Crown yang saya perhatikan yang paling banget itu 2016 adanya Peaky Blinders series ketiga, merupakan serial sejarah juga gitu kayak The Crown gitu. Saya memang tahu 2016 itu memang menjadi curhatan gue bernostalgia di tahun 2016 dari budaya pop, olahraga sampai masa nostalgia juga di tahun 2016 seperti gua nonton drama, reality show sama masa di SMP kayak gitu. So, terima kasih sudah membahas curhatan gua di tahun 2016. Masih banyak cerita gua soal konten storytelling, soal yang nostalgia yang tulis kolom dapat berkomentar. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Zidane Maulana and see you in the next video guys.